Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita kembali dapat bertemu secara virtual untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa diturunkannya syariat agama Islam seluruhnya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, insya Allah pada hari ini kita akan mulai memasuki bab yang kedua dengan judul At-Tarwih Anin Nafsi. At-Tarwih artinya rekreasi. At-Tarwih Anin Nafsi. Seperti kita bahas sebelumnya, bisa diterjemahkan tentang atau dari an-nafs, jiwa. Ya, rekreasi jiwa atau rekreasi psikologis lah mungkin kalau diterjemahkan yang lebih enak dipahami seperti itu. Oke. Ada hiwar, percakapan. Yang pertama berjudul Al-Insanu Yahtaju ila At-Tarwih. Manusia membutuhkan ila kepada At-Tarwih, rekreasi. Ya, percakapan ini antara dua orang, Hisham dan Ibrahim. Hisham dan Ibrahim. Oke, teman-teman silahkan diperhatikan. Saya akan terjemahkan terlebih dahulu. Seperti biasa, insya Allah teman-teman akan diminta nantinya untuk mempraktikkan dan menerjemahkannya juga secara bergantian. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Segala puji bagi Allah atas keselamatanmu atau kesehatanmu, wahai Ibrahim. Syukran lak. Terima kasih atasmu atau terima kasih kepadamu. Ana bi khair. Walhamdulillah. Saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Maza hadas. Apa yang terjadi? Maza hadas. Apa yang terjadi? Limadza anta huna? Maza tadi artinya apa? Hadasa terjadi. Telah terjadi, fi'il madhi. Telah terjadi. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang enak didengar lah gitu. Versi bahasa Indonesia, apa yang telah terjadi atau apa yang telah terjadi. Limadza antahuna. Limadza mengapa. Mengapa. Ya, jadi ada tambahan lam, artinya berubah gitu. Limadza mengapa antahuna. Kamu di sini. Huna di sini.
Ibrahim menjawab, Ugmiya alayya. Saya pingsan. Saya pingsan. Wa ana fi syarikati. Dan saya di perusahaan. Indama afaktu, dan tatkala, indama tatkala atau saat, ketika, afaktu saya sadar, wajadtu saya mendapati, nafsi diri saya, huna di sini, fi di, al-mustashfa rumah sakit. Wa ma ra'yu at-tabib, dan apa pendapat dokter, apa persepsi dokter, apa komentar dokter. Fahasoni at-tabibu. Fahasoni, fahaso itu memeriksa, ni di belakangnya ini domir. Ya, domir anak. Fahasoni. Dokter memeriksa saya. Dokter telah memeriksa saya. Wa qala li, dan qala dia berkata, li kepada saya, anta bi khairin. Engkau baik-baik saja. Ma al mushkilah. Apa al mushkilah? Masalah. Ya, jadi apa masalahnya? Al-amr ajibun jiddan. Al-amr perkara atau urusan, ajibun aneh atau ajaib, jiddan sekali. Ya, perkara yang aneh sekali. Tolaba minni, tolaba meminta, minni dari saya, at-tabibu dokter, ya dokter meminta kepada saya, an ughayyira agar saya merubah, usluba pola hayati hidup saya. Ya, jadi dokter meminta agar Ibrahim ini mengubah pola hidupnya. Agar Ibrahim mengubah pola hidupnya. Kemudian Hisham bertanya, tughayyiru usluba hayatak, mengubah pola hidupmu? Madza yaksud? Apa yang dia maksud? Apa yang dimaksud oleh dokter tersebut? Madza yaksud? Qala li, dia berkata kepadaku, hayatuka kulluha amalun. Hayatuka, hidupmu, kulluha, semuanya, amalun, bekerja. Ya, ini Ibrahim orang yang sibuk kerja, makanya ketahuan sama ini, sama dokternya, hidupmu itu dipenuhi dengan kerjaan gitu, urusan kerjaan. La tarwiha fiha, la tidak, tarwih rekreasi, fiha padanya, tidak ada rekreasi padanya, ya, dalam hidupmu itu. Kemudian Hisham mengomentari, ya laha min amr ajib. Ya laha min amr ajib. Ya, alangkah anehnya perkara ini. Kemudian Ibrahim menjawab lagi, shadaqat tabibu. Telah benar dokter. Fahayati, fa itu maka, hayati ya hidupku, kulluha amalun. Ya, tapi untuk terjemahan bahasa Indonesia
Kalau diterjemahkan tekstual, maka hidupku seluruhnya kerjaan atau bekerja, kurang 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 enak didengar. Fa-nya arti makanya bisa ditinggal. Hidupku seluruhnya dipenuhi dengan urusan kerjaan gitu. Misalnya kita tambah kata untuk penyempurnaan dalam menerjemahkan. Makanya kadang kalau kita temukan di buku-buku atau di website yang menerjemahkan kalam berbahasa Arab, itu yang tambahannya biasanya dikasih tanda dalam kurung biar ketahuan ini tambahan gitu dari si penerjemah. Fahayati kulluha amalun la tarwiha fiha, tidak ada rekreasi padanya. Wa bima nasohaka, wa dan bi dengan ma, ya sebenarnya ini ma seperti biasa yang ada alifnya itu wabima nasohaka, tapi karena disambung jadi seperti itu, jadi pendek. Wabima nasohaka, dan dengan apa nasohaka dia menasehatimu, ya yang dimaksud dokter nasehatin apa gitu. Ana aqdi al-utlata fi baladin jamilin. An aqdi al-utlata fi baladin jamilin. Agar saya menghabiskan al-utlah, liburan, fi baladin, di suatu negara, jamilin, yang indah. An aqdi, saya menghabiskan. Ya laha min nasihah thayyibah. Ya, alangkah baiknya nasihat tersebut. Oke, sebelum saya minta teman-teman untuk secara bergantian mempraktikannya, silakan kalau ada beberapa mufradat yang dianggap belum jelas dan minta diterjemahkan ulang, silakan. Oke, jelas semua ya, alhamdulillah kalau begitu. Oke, langsung praktik saja mungkin. Seperti biasa untuk menghemat waktu, dibaca Arabnya, kemudian langsung diterjemahkan kalimat tersebut. Yang pertama, mungkin saya minta Mas Khairul Fajri sama Mas Bagus Satrio bisa open mic. Halo. Iya, terdengar. Bismillah. Mas Bagus? Hah? Saya Hisham ya. Bagaimana? Boleh. Oke, boleh. Mas Bagus sebagai Hisham, Mas Khairul Fajri sebagai Ibrahim. Seperti biasa, setelah kalimat Arabnya dibaca, langsung diterjemahkan dulu. Jadi, Mas Khairul jangan langsung buru-buru menerjemahkan jangan langsung buru-buru membaca yang Ibrahim. Oke, tafadhol Mas Bagus dan Mas Khairul. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala salamatika ya Ibrahim, atas pertolonganmu ya, kalau nggak salah. Selamat keselamatan ya, atau bisa juga salamatika ya Ibrahim. kesehatan. Keselamatan, ya. Terima kasih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kesehatanmu ya Ibrahim. Bismillah. Oke. Syukran lak. Ana bi khairin walhamdulillah. Terima kasih padamu. Saya baik-baik saja. Segala puji bagi Allah. Maza hadasa, apa yang terjadi? Limadza anta? Ughmiya alayya wa ana fi syarikatu nafsi huna fil mustashfa. Aku pingsan
dan terakhir aku di perusahaan, dan saya sadar saya sudah di sini sudah. Wa ma ra'yut tabib, dan apa pendapat dokter? Fahasani tabib wa qala li anta bi khair. Setelah dokter mendiagnosa saya, dia mengatakan kamu baik-baik saja. Mal mushkilah, apa masalahnya? Al-amru ajibun jiddan. Talaba minni tabibu an ughayyira usluba hayati. Apa nih Ustaz? Tolaba meminta. Minni dari saya. Amru ajibun jiddan. Ini perkara yang ajaib, yang sangat ajaib. Ustaz. Ajaib atau aneh. Ini perkara yang sangat aneh. Dokter meminta kepada saya untuk mengubah kebiasaan saya. Sudah. Tughayyir uslub hayatika, mengubah kebiasaan kebiasaan kamu. Maksud madza yaksud, apa maksudnya? Qala li hayatuka kulluha amalun la tarwiha fiha. Dokter mengatakan kepadaku, hidupmu seluruhnya bekerja. La tarwiha fiha, tidak ada istirahat padanya. Ya lahu min amrin ajib. Ya lahu itu perkara yang aneh. Ya, benar ya? Iya. Nah, udah nih. Sadaqat tabibu. Sudah betul apa yang dikatakan dokter. Fahayati kulluha amalun la tarwiha fiha. Seluruh hidup seluruh hidupku bekerja, tidak ada istirahat padanya. Wa bima nasahaka, dan dengan apa nasihatnya? An aqdiyal utlata fi baladin jamilin. Ini nggak tahu Ustaz. An aqdiya, menghabiskan. Al-utlata, liburan. Fi, di, baladin, suatu negara. Jamilin, yang indah. Bahwa saya akan menghabiskan liburan saya di negeri yang indah. Ya laha min nashatin thayyibatin. Nasihatin thayyibatin. Ya, itu adalah nasihat yang bagus. Baik, jazakumullah khairul jaza Mas Bagus dan Mas Khairul Fajri. Tadi wabima nasohaka, dan dengan apa dia menasihatimu. Ya, jadi karena di situ ada kaknya. Nah, nasohanya itu kembali kepada dokter, tapi kaknya ditujukan kepada kamu. Jadi dengan apa dia menasehatimu. Oke. Sebelum kita berpindah ke teman-teman akhwat, Mbak Ayu nama lengkapnya siapa ya? Soalnya ada beberapa nama yang ada Ayunya di sini. Saya Ustaz. Iya, Mbak Pujiati ya? Pujiwati Rahayu. Oke, soalnya saya sambil absen walaupun tanpa memanggil teman-teman satu persatu. Yeah. Tadi yang saya lihat hadir duluan itu Mbak Nisa sama Mbak Rahayu. Bisa open mic? Oke, Mbak Nisa bisa, Mbak Rahayu bisa. Oke. Siapa jadi siapa nih? Terserah.
Bebas. Mbak Ayu, apa? Mbak Nisa jadi Hisham kali, Mbak Oke. Rati jadi Ibrahim. Sama seperti tadi ya, dibaca Arabnya langsung diterjemahkan. Oke. Baru Ustaz. pindah. Oke. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ana dulu ya. Alhamdulillah ala salamatik ya Ibrahim. Segala puji bagi Allah atas keselamatanmu, hai Ibrahim. Syukran laka ana bi khair walhamdulillah. Terima kasih bagimu, aku baik-baik Mada saja hadas, dan lima segala puji bagi anta. Allah. Apa yang telah terjadi? Kenapa engkau di sini? Umiya alayya wa ana fi syirkati wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustashfa. Aku pingsan dan aku di dalam perusahaan. Dan ketika aku bangun, aku mendapati diriku di sini di dalam rumah sakit. Wa ma ra'yu tabib, dan apa pendapat dokter? Fahasanit tabibu wa qala li anta bi khairin. Maka dokter telah memeriksaku dan berkata kepadaku, kamu baik-baik saja. Ma muskilah, apa masalahnya? Al-amru ajibun jiddan. Talaba minni tabibu an ughayyiru uslub hayati. Ini perkara yang aneh sekali. Dia meminta diriku, dokter memintaku untuk merubah pola hidupku. Tughayyiru uslub hayatak, mada yaqsud? Engkau mengubah pola hidupmu, apa maksudnya? Qala li hayatuka kulluhu amalun la tarwihun fiha. La tarwiha fiha. Dia berkata kepadaku, hidupmu dipenuhi dengan pekerjaan, tidak ada rekreasi di dalamnya. Ya lahu min amrin ajib. Baginya ini perkara yang aneh. Sadaqat tabibu fahayati kulluha amalun la tarwiha fiha. Telah benar dokter. Hidupku dipenuhi dengan pekerjaan dan tidak ada rekreasi di dalamnya. Wa bimana sohaka, dan dengan apa dokter menasihatimu? An akadiyal utlata fi baladin jamilin. Supaya aku menghabiskan liburku di negara yang indah. Ya laha min nasihatin tabibatin. Baginya itu nasihat yang baik. Oke, jazakillah khairul jazak kepada Mbak Nisa dan kepada Mbak Rati Rahayu. Ya. Oke, sebelum kita pindah ke pelajaran selanjutnya, mungkin satu pasangan praktik lagi. Ini yang hadir mayoritas perempuan. Iya, Mbak Nadia, ada hal yang ingin ditanyakan? Nggak ada Ustadz, cuma mau baca aja. Oke, iya Mbak Nadia sama Mbak Teni. Bisa open mic Mbak Teni? Bisa bicara? Ya Ustaz. Oke. Silakan Mbak Nadia sama Mbak Teni. Siapa jadi siapa? Bebas ya? Bebas ya. Oke, Mbak Nadia jadi Hisham, Mbak Teni jadi Ibrahim. Oke, tafadholi. Alhamdulillah ala kulli salamatik ya Ibrahim. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah atas keselamatanmu wahai Ibrahim. Syukranaka ana bi khairin walhamdulillah. Terima kasih padamu, saya baik-baik saja. Segala puji bagi Allah. Mada hadasa di mada antahuna. Hadasa apa makna Ustaz? Apa yang terjadi? Ya, saya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini? Ughmiya alai wa ana fi syarikah wa indama afaqtu wajadtu nafsi huna fil mustashfa. Saya pingsan dan saya di perusahaan,
Dan ketika saya sadar, saya mendapatkan diri saya di sini di rumah sakit. Wa ma ra'yu tabib, dan apa pendapat dokter? Fahassanit tabib wa qala li anta bi khair. Dokter telah meriksa saya, kemudian dia berkata pada saya, kamu baik-baik saja. Mal muskilah, apa masalahnya? Al-amru ajibun jiddan, talaba minni tabib an ughayyira usluba hayati. Perkara yang aneh sekali, dokter meminta saya untuk mengubah pola hidup saya. Tughayyiru usluba hayatik. Madza taqsud? Mengganti pola hidup, apa maksudnya? Qala li hayatuka kulluha amal, la tarwiha fiha. Dokter mengatakan pada saya, hidupmu semuanya pekerjaan dan tidak ada rekreasi di dalamnya. Ya lahu min amri ajib. Wahai baginya, Perkara yang aneh. Ya. Wahai baginya perkara yang aneh. Sadaqat tabibu fahayati kullaha amal, la tarwiha fiha. Dokter telah benar dan kehidupan saya semuanya pekerjaan dan tidak ada rekreasi di dalamnya. Wa bima nasahat, dengan apa dia menasihatimu? An aqdiyal udlata fi baladin jamilin. Untuk menghabiskan libur saya di negara yang bagus. Ya laha man nasahatin thayyibah. Wahai baginya nasihat yang baik. Oke, jazakillah khairal jaza kepada Mbak Nadia dan Mbak Teni Ulfa. Oke, kita lanjutkan karena udah dipraktikkan oleh 3 pasangan, 6 orang. Sempat kali kita sambil baca-baca ini. At-tadrib, latihan, do' alamah, letakkan tanda, ya checklist atau silang itu, summa sahihi al-khoto. Kemudian benarkan yang salah. Ugmiya alayya Ibrahim wa huwa fi al-amal. Atau Yang benar? Fil mustashfa. ya, Iya. Dia Ugmiya tadi pingsannya ya, pingsannya. pisyirka. Oh, Oke, sebenarnya ini agak bias ya, agak bias. Sebenarnya bisa dibilang benar, bisa juga salah. Fil amal kan maksudnya di saat-saat bekerja gitu. Di tempat kerja. Kalau tempat kerjanya benar di perusahaan, ya benar berarti. Ya. Tapi kalau benar-benar kita exactly tepatnya di mana, ya yang dimaksud tekstual bisyarikah. Tapi nggak masalah, yang penting teman-teman paham soalnya, teman-teman bisa jawab dan membenarkan seperti itu. Oke, nomor 2, tolaba minhu at-tabibu ayyughayyira usluba amalihi. Yang diubah ini pola pekerjaannya. Menurut soal, gimana jawabannya nih? Hayati khata. Oke, salah. Berarti kayaknya bukunya pengen yang detail ya, bukan ini. Kalau secara maknawi juga yang diubah pola kerja. Pola kerja kan ya otomatis sebagian dari pola hidup juga gitu. Oke, tapi tidak tepat gitu dengan teks ya. Oke, hayatu Hisham kulluha amalun. Hisham loh. Pertanyaannya Hisham ini. Ibrahim.
Ya, khoto. Yang benar Ibrahim. Ibrahim. Nasoha at-tabibu Hisyaman nasihah tayyibah. Gimana? Sahih am khoto? Foto Betul. Sahih? si Ibrahim. Nasahat tabib. Benar, benar. Ya Iya, kan? Ibrahim. Yang sakit kan Ibrahim, jadi yang dinasihati Ibrahim. Ya. Qabala Hisyam Ibrahim fil mustashfa. Qabala menemui atau ya menemui. Ya, Hisyam Sahih. menemui Ibrahim di rumah sakit. sahih. Sahih. Ya, judulnya sih judulnya bukan Fitabib ya, itu yang sebelumnya, bab sebelumnya. Iya, wajat tuh nafsi huna. Ya berarti masih di rumah sakit. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Iya, di nomor 2 juga beberapa sama kok ininya. Mufradatnya. Oke. Ada waktu al-istifham. Kalau secara tekstual diterjemahkan ya alat-alat bertanya. Alat-alat bertanya. Min adawati al-istifham, dari alat-alat bertanya atau di antara alat-alat bertanya. Ya, jadi ini pembahasan nahwu atau tata bahasanya ini tentang huruf-huruf istifham, huruf-huruf yang digunakan untuk bertanya. Man, siapa? Oke, biar lebih mudah langsung saya bacakan contoh soalnya. Man hadza, siapa ini? Hadza akhi, ini saudara laki-laki saya. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini buku. Madza hadas, apa yang terjadi? Ugmiya alayya, saya pingsan. Limaza anta huna, mengapa kamu di sini? Liadrusa al-uluma, untuk belajar ilmu-ilmu. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu, kabarmu, kondisimu? Bi khairin alhamdulillah, baik, segala puji bagi Allah. Mata tusafir, mata kapan? Tusafir, engkau akan melakukan perjalanan atau safar. Usafiru godan, saya akan musafir atau melakukan perjalanan godan, besok, insya Allah. Aina al-kitabu, di mana buku? Al-kitabu fil haqibah, buku di dalam tas. Kam tiflan lak, berapa tiflan? Ya, anak-anak. Laka, milik kamu. Ya, berapa anak yang kau miliki, yang kau punya? Khamsatu atfalin, 5 anak. Ayyu kitabin turid, buku apa yang kau inginkan? Uridu kitabal qawaidi, saya menginginkan buku al-qawaid, kaidah-kaidah. Hal tasma'u al-adhan, apakah engkau mendengar azan? Naam, ya, asma'uhu, saya mendengarnya. Atasma'u al-adhan, apakah engkau mendengar azan? Naam, asma'uhu, saya mendengarnya. Oke, sebelum saya minta teman-teman untuk menerjemahkan, ada mufradat yang minta diulangi terlebih dahulu. Ini nomornya 11, teman-teman.
Yang hadir 11 orang pas nih. Berurutan aja kali ya, sesuai ini, sesuai abjad di list nama yang ada di Zoom. Mas Abdul Hakim, Nah, nomor 1. man hada? Hada akhi. Siapa ini? Ini saudaraku. Baik, nomor 2, Mbak Aflah. Mbak Aflah. Oke, kalau gitu Mbak Ayu. Nomor 2. Ma ada kitabun. Apa ini? Ini buku. Oke. Sekalian nomor 3-nya Mbak Ayu. Nomor 3, ma ada sak. Ugmiya alai. Apa yang terjadi? Saya pingsan. Oke, selanjutnya nomor 4, Mas Bagus. Limadza anta huna? Kenapa kamu di sini? La adrusal ulum, untuk belajar. Ya, untuk menuntut ilmu. Kaif fahaluk, bagaimana kabarmu? Bi khair walhamdulillah. Oke, Baik, cukup, Mas Bagus. dan alhamdulillah. Mbak Nisa nomor 6. Mata usafir qadan insyaallah. Kapan kau bersafir? Saya bersafir besok jika Allah izinkan. Oke, cukup. Mas Khairul nomor 7. Ainal Alkitabu fil haqibah. Di mana kitab? Kitab di dalam tas. Oke, cukup. Mbak Nadia nomor 8. Kam tiflan lak. Kam satu atfalin. Berapa anak yang kamu punya? 5 anak. Oke. Selanjutnya Mbak Nur Indah nomor 9. Ayyu kitabatul uridu kitabah tuqaid. Al-Qawaid. Qawaid. Terjemahannya? Buku apa yang aku mau? Engkau. Tak. Aku mau buku qawaid. Oke. Buku apa yang kau mau? Heeh. Aku mau buku qawaid. Oke. Selanjutnya Mbak Rati. Hal tasma'ul azan? Naam, asma'uhu. Apakah kamu mendengar azan? Ya, aku mendengarnya. Oke, selanjutnya Mbak Teni nomor 11. Atasma'ul adzan? Na'am, asma'uhu. Apakah kamu mendengarkan azan? Ya, saya mendengarnya. Oke. Mbak Ummu Huzaifah. Bisa open mic? Naam, Ustaz. Oke, nomor 9. Ayyu kitabin turidu? Uridu kitabal qawaidi. Apakah kitab yang kamu inginkan? Aku menginginkan kitab qawaid. Oke. Mbak Aflah, udah bisa open mic? Mbak Aflah? Oke, tidak masalah kalau belum bisa. Oke, yang nomor pertama, Gipta. Ya, Mbak Aflah? Bisa? Atau kalau lagi kondisi sibuk misalnya atau di jalan, bisa kabarin aja di chat gitu biar kita nggak
nggak nunggu gitu. Tadribu al-awwal, latihan yang pertama, titik-titik, nuktoh, gibta, engkau tidak hadir. Kira-kira kata apa yang tepat di depannya? Oke, Mbak Rati boleh jawab? Limaza, Ustaz? Oke, benar. Nomor 2, allazi biyadik, yang di tanganmu. Mas Khairul Fajri. Yang di tanganmu. Malladzi biyadik. Oke, boleh. Teman-teman yang pengen jawab boleh open mic ya. Nanti baru saya tunjuk gitu. Nomor 3, safaro ma'ak. Safaro ma'ak, yang bermusafir denganmu. Mbak Ayu aja. Man safaro ma'aka. Oke. Nomor 4, al-hal, ini udah tahu semua insya Allah. Nomor 5 juga turidu, yang kau inginkan. Mbak Ummu Huzaifah. Ma turidu. Oke. Yang sering digunakan sih maza turid gitu. Maza turid. Memang artinya sama, tapi ya itulah, bahasa Arab itu ada yang simai ya istilahnya, yang berdasarkan yang sering kita dengar di orang-orang Arab itu menggunakan apa gitu. Ya artinya sama, ma dan maza sama, apa yang kau inginkan. Namun yang lebih sering digunakan itu sebatas pengetahuan saya maza. Nomor 6, baitin turidu, rumah yang kau inginkan. Mbak Rati Rahayu. Ai baiti turidu. Oke. Apa artinya tuh? Apa rumah yang kamu inginkan? Ayu itu yang mana? Yang Iya, bisa juga sih, apa kalau kita terjemahkan tadi ini ya, kitab Ayu kita binturit, kitab apa yang kau inginkan, atau yang mana juga bisa gitu di ini. Ya, gitulah, menerjemahkan ke bahasa Indonesia kita sesuaikan yang enak didengar gitu. Kalau aina Ustaz, aina baitin turid, boleh? Aina. Di mana rumah yang kau inginkan kurang tepat. Kalau kaifa baitin turid? Bagaimana rumah yang kamu ingin? Bagaimana rumah yang kamu inginkan? Saya coba. Wallahu alam, bisa sih. Ya, yang penting teman-teman bisa memasangkan gitu. Oke, kita lanjut aja. Nomor 7, tusafiru ila Makkah. Aina. Mata. Oke, mata. Hadza, kita buka. Mbak Ummu Huzaifah lagi mungkin. Ini bukumu. Hal hadza kita buka. Oke. Rialan ma'ak, 1 rial denganmu. Rial denganmu. Bukan hanya 1 rial. Oke. Tusalli al-jumu'ata. Kamu sholat Jumat. Aina.
Aina tusallil Jum'ata. Ya, di mana bisa, kapan sholat Jumat, bisa. Ja'a Harun. Harun datang. Mata. Ya. Mata. Oke, kita lanjutkan aja. Teks lagi nih. Teks lagi. Anwa'u at-tarwih. Oke, fakir fil ijabah anil as'ilah taliyah. Pikirkan jawaban atas beberapa pertanyaan berikut. Hal turawih an-nafsika ahyanan. Apakah engkau merefreshkan atau merefreshkan diri jiwamu ahyanan kadang-kadang? Kaifa, bagaimana? Halil qiraah nau'un min anwa'i at-tarwih. Apakah membaca itu merupakan jenis nau' min anwa' dari jenis-jenis at-tarwih, rekreasi? Halit tarwih mufidun. Apakah rekreasi itu bermanfaat? Mata yakunu at-tarwih ghairu mufidin. Kapan rekreasi itu menjadi tidak bermanfaat? Yumarisu an-nasu ba'da al-ansyitati litarwih anin nafsi. Yumarisu membiasakan an-nas manusia ba'da al-ansyitah, beberapa kegiatan atau aktivitas litarwihi anin nafsi, untuk rekreasi jiwa. Wa yatlubu an-nasu at-tarwiha ba'da ana'i al-amal. Manusia tolaba itu dasarnya meminta atau menuntut. Manusia menuntut rekreasi setelah ana'i al-amal, keletihan pekerjaan atau padatnya pekerjaan. Awi ad-dirasah, atau ad-dirasah, belajar. Fal amilu alladhi ya'malu katsiran. Maka seseorang al-amil, pekerja yang alladhi ya'malu, bekerja, katsiran, banyak, yahtaju ila tarwih, perlu kepada rekreasi, membutuhkan kepada rekreasi. Wa talibu alladhi yadrusu katsiran, dan mahasiswa yang belajar banyak. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan yang lebih enak. Dan demikian juga mahasiswa yang banyak belajar. Yahtaju ila tarwih, membutuhkan kepada rekreasi. Wa tarwih mufidun lil aqli wal jisim. Dan rekreasi itu bermanfaat bagi akal dan jisim, badan, jasad, tubuh. Wa laisa al-hadafu minat tarwih qatla al-waqti. Dan bukan, walaisa, dan bukan, al-hadafu, tujuan, minat tarwihi, dari tarwih, qatla al-waqti, membunuh waktu atau membuang-buang waktu. Innama al-hadafu, hanya saja tujuan atau tujuannya yaitu qada'u al-waqti fi ansyitatin mufidatin, menghabiskan waktu di aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ansyitah, aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan. Litarwihi suwarun katsiratun. Litarwih, tarwih, rekreasi itu mempunyai surah, gambaran-gambaran yang banyak. Minha, diantaranya al-qiraah, membaca. Wa mumarasatu ar-riyadati, membiasakan olahraga. Was-safaru, traveling. Qada'u al-waqti fi al-hadiqah, menghabiskan waktu di taman, di kebun. Au ala syati, atau di pantai. Wa al-ab al-hasub. Nah, ini yang sekarang banyak, permainan-permainan al-hasub, komputer. Wa iqamatu al-mukhayyamat, membangun kemah-kemah. Wa saidus samak, mancing.
Nah, mancing juga banyak nih. Wa ziyaratu al-matahif, dan mengunjungi museum-museum. Yufaddilu katsirun minan nas al-qiraah. Banyak dari manusia yufaddil, mengutamakan al-qiraah, membaca. Fafiha faidatun wa mut'atun. Padanya itu terdapat manfaat dan kesenangan. Fal insanu, maka manusia yurawihu anin nafsihi, refresh jiwanya biqiraati al-qisasi, dengan membaca kisah-kisah, wasyi'ari, dan syair, wal kutub al-mufidah, dan buku-buku yang bermanfaat, wa minat tarwihi, dan bagian dari tarwih, wa minat tarwih al-mufid mumarasatu ar-riyadah, membiasakan berolahraga. Li'annal Islam yad'u ilal quwwah, karena Islam itu menyerukan kepada kekuatan. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai di sisi Allah, minal mu'mini ad-dha'ifi, dari mukmin yang lemah, wa fi kullin khairun, dan dari setiap sesuatu ada kebaikan. Wa kana muslimuna yumarisuna ar-riyadata, dan karena dahulu al-muslimun, orang-orang Islam, yumarisuna, mereka membiasakan ar-riyadata, berolahraga. Qala Umar bin al-Khattab, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, berkata, Allimu auladakum, ajarkan anak-anak kalian as-sibahata, berenang, warimayata, memanah, wa ar-rukuba al-khail, dan menunggang kuda. Baik. Saya cek absennya dulu yang tadi belum praktik percakapan. Mbak Nur Kamalia. Mbak Nadia. Oke, Mbak Nadia, bisa diterjemahkan sampai ad-dirosah ini. Bisa open mic, Mbak Nadia? Ya, Ustaz. Oke, sampai awid dirosah ini saja. Baris kedua awal. Silakan. Yumarisun nasu ba'dal ansyitat. Kebiasaan manusia. Membiasakan, itu fiil, kata kerja. Yumarisun nas, manusia membiasakan. Manusia membiasakan kegiatan-kegiatan. Ba'do, beberapa. Manusia membiasakan beberapa Al-ansyito. aktivitas. Oke, aktivitas atau kegiatan-kegiatan. Ditaruh kalimat untuk rekreasi diri. Wayat lubu. Saya telubunna taruih ba'da ana il amal.
dan manusia itu ya pelubu Menuntut, meminta. dan manusia meminta rekreasi ini setelah bekerja. Anai al-amal, ya bekerja keras. Bekerja keras. Awis dirosah dan belajar. Atau, au itu atau. Oke. Cukup. Selanjutnya Mbak Nur Indah. Bisa open mic Mbak Nur Indah. Baik Ustadz. Dari fal amil sampai ini at-tarwih. Sampai baris keempat awal. At-tarwih. Fal amil alladhi ya'malu katsiran. Fal amil alladhi ya'malu katsirah. Maka pekerja maka yang bekerja banyak yahtaju ila tarwih, membutuhkan rekreasi. Wa talibul ladzi yadrusu katsirah, dan murid yang banyak belajar yahtaju ila tarwih, dan membutuhkan rekreasi. Oke, cukup. Kemudian Mas Abdul Hakim. Sampai selesai paragraf Ansyitah Mufidah. Silakan. Watarwih mufidul lil aqli wal jism. Watarwih mufidul lil aqli wal jism. Dan rekreasi itu bermanfaat bagi akal dan jasad. Walaisal hadafu minat tarwihi qatla al waqti. Dan bukanlah tujuan dari rekreasi membuang-buang waktu. Wa innamal hadafu qada'u al waqti fi ansyitatin mufidah. Hanya saja tujuannya yaitu menghabiskan waktu di aktivitas yang bermanfaat. Oke. Selanjutnya Mbak Teni. Ya, Ustaz. Dari litarwi sampai ziarah al-matahif. Litarwihi surun katsiratun minha, untuk rekreasi surun, Ustaz? Suarun. Gambar-gambar. Litarwihi untuk rekreasi banyak gambaran darinya, seperti banyak gambaran darinya al-qiraah, yaitu baca, wa mumarasatu riyadhah, dan latihan untuk berolahraga, was safar, traveling, wa qada'ul waqti fil hadiqah, dan habiskan waktu di kebun, au ala syati, atau gimana Ustaz? Di tepi pantai. Atau di pantai, au ala syati, atau di pantai, wal abul hawasib, atau bermain komputer, wa iqamatul mukhayyimat, atau mendirikan tenda, wa saydus samak, atau memancing ikan, wa ziyaratul matahif, atau ziarah al-matahif apa Ustaz? Museum, mengunjungi museum. Atau mengunjungi museum. Oke, selanjutnya Mbak Ummu Huzaifah. Mbak Ummu Huzaifah. Nah, Ustaz. Oke, dari Yufat Dilu sampai wal kutub al-mufidah. Yufadilul kasirun minan nasil qira'ata fafiha faiditun mus'atun.
Membutuhkan banyak, manusia banyak membutuhkan membaca. Fafiha faidatun manfaat. Maka manfaat Fa maka fiha padanya faidatun manfaat wa mut'atun kesenangan. Coba diulangi. Padanya terdapat banyak manfaat dan kesenangan. Nah, Fal insanu yurawwihu an nafsihi bi qiraatil qisasi wa syi'ri wal kutubil mufidati. Maka manusia ya apa ya yang terjemahan yang enak apa kira-kira teman-teman? Yurawih anin nafsi. Kan tadi tarwih itu rekreasi atau refreshing tadi ya. Refreshing berarti refresh mungkin ya, udah yang ini refresh an-nafsihi jiwanya. Maka manusia merefresh jiwanya dengan membaca kisah-kisah asy-syi'ri apa Ustaz? Syair. Dan syair-syair dan kitab-kitab yang bermanfaat. Oke, selanjutnya balik ke teman-teman yang udah praktik mungkin nih. Mas Khairul Fajri. Dari wa minat tarwih sampai selesai wa fi kulli khairin. Selesai hadis Nabi wa fi kulli khairin. Wa minat tarwihil mufidi mumarasatur riyadah. Dan di antara refreshing yang bermanfaat, membiasakan berolahraga. Li'annal islama yad'u ilal quwwah. Karena bahwasanya Islam itu menghendaki kepada kekuatan. Qala Rasul, sebagaimana sabda Rasulullah, al-mu'minu sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbun ilallahi minal mu'minit dha'ifi wa fi kulli khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada setiap sesuatu ada kebaikan. Oke, yang terakhir Mas Bagus Satrio, wa kanal muslimun sampai rukub al-khair. Mas Bagus. Oke, kalau belum bisa Mas Abdul Hakim. Mas Abdul Hakim. Oke, belum bisa juga Mbak Nisa. Ya Ustaz, sebenarnya baru join tapi dicoba. Tadi ada bahkan al-muslimuna yumarisuna riyadhah adalah orang muslim mereka membiasakan untuk olahraga. Qala Umar bin Khattab, alimu auladakum sibaha warimayata warukubal khair. Telah berkata Umar bin Khattab, ajarilah anak-anak kamu berenang, rimayah apa Ustaz? Memanah. Rimayah dan memanah dan menunggangi kuda Ustaz. Apa ini? Saya. Ya. Dan mengendarai kuda. Oke, jazakumullah khairal jaza. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menerjemahkan fakroh ini, ya paragraf ini. Hadis Rasulullah SAW, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahbu ilallah minal mu'min ad-da'if wa fi kullin khairun.
mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada yang lemah. Dan di setiap sesuatu dan di wafi kullin dan di semua hal itu ada kebaikan. Kira-kira ada komen mungkin dari teman-teman tentang penjelasan ini, bagaimana tadi di awal hadis Rasulullah bandingin yang kuat sama yang lemah. Yang kuat itu khairun, ya lebih baik dan lebih dicintai. Tapi disebut di akhir hadis dan di setiap sesuatu itu ada kebaikan. Ada yang pengen komentari ini atau menjelaskan ini? Belum tahu Ustaz. Iya, sebenarnya ini bukan kontradiktif ya, justru sebenarnya jelas di situ. Makanya juga disebutkan lebih baik dan lebih dicintai. Yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai. Jadi dia sifatnya hanya perbandingan, bukan yang lemah itu tidak baik dan tidak dicintai. Makanya yang kuat itu hanya lebih dicintai dan lebih baik. Jadi bukan berarti adanya mukmin yang lemah itu buruk mutlak gitu, karena segala yang Allah ciptakan di muka bumi tentu ada hikmahnya. Ya, kalau semua orang kaya, maka tidak ada yang akan menerima infak dan sedekah, zakat, wakaf seperti itu. Maka karena adanya golongan kuat dan golongan lemah, di antara hikmahnya ya orang-orang bisa berbuat kebaikan, bisa melakukan sedekah dan infak, ataupun yang sifatnya bantuan fisik. Misalnya ada seseorang yang kuat mengangkat beban yang lebih kuat, ada seseorang yang mungkin karena usianya memang masih muda atau memang fisiknya agak kecil atau memang sudah tua yang tidak mampu mengangkat beban yang cukup berat, maka ada orang lain yang secara fisik itu lebih kuat, itu dapat membantu yang lemah. Nah, seperti itu. Jadi makanya wafi kullin khairun, dan di setiap keadaan itu ada kebaikan. Jadi memang setiap yang Allah ciptakan itu ada kebaikan sebenarnya, ada hikmah yang bisa diambil, walaupun ya yang kita bandingkan di sini hanya kuat dan lemah. Bahkan sebenarnya yang buruk juga, orang menghina kita, misalnya mengejek kita, ini kan sudah sesuatu yang buruk. Ini bukan lagi perbandingan kayak yang di hadis, yang kuat dan lemah saja, dalam artian tadi yang ada yang kaya, yang miskin, ada yang kuat mengangkat beban, yang lemah mengangkat beban. Bahkan sebenarnya yang buruk sekalipun itu ada hikmahnya gitu. Dimana tatkala kita dihina atau kita diejek oleh orang lain atau kita dibohongi, di situ ada peluang kesabaran buat kita, kan itu jadi ya kesempatan untuk memperoleh pahala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ya, orang-orang yang sabar itu diberikan balasan kepada mereka tanpa hisab, ya, tanpa hitungan tertentu. Tapi ada hadis Rasulullah SAW, innamas sabru fi darbatil ula, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang secara makna itu sesungguhnya sabar itu pada pukulan yang pertama. Ya, jadi saat pertama kali kita kena musibah itu bisa sabar apa enggak gitu. Oke, itu tambahan aja. Jadi selain kita belajar bahasa Arab, juga kita ada faedahnya dari hadis Rasulullah yang kita baca tadi. Oke, ini mungkin menjadi penutup tentang al-fa'il. Al-fa'il itu pelaku. Al-fa'il huwa al-ism, yaitu isim atau kata benda marfu, al-marfu, yang dirofakan. Di antara tanda rofa yang umum adalah dhammah. Ya, saya sebutkan hanya di antaranya saja.
itu dhammah. Allazi fa'ala al-fi'l, yang melakukan, yang mengerjakan al-fi'l, pekerjaan. Yumarisu an-nasu ar-riyadata, membiasakan manusia ar-riyadata, berolahraga. Oke, manusia membiasakan berolahraga. Nah, ini di antara kebiasaannya bahasa Arab itu ada jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah itu didahului oleh fi'ilnya dulu. Kata kerjanya dulu, baru pelakunya. Jadi memang begini formatnya, yumarisu an-nasu ar-riyadata. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita menerjemahkannya, didahulukan pekerjanya dulu. Manusia membiasakan berolahraga. Yatlubu at-tullabu at-tarwih. Yatlubu menuntut atau meminta, at-tullab para mahasiswa, at-tarwih rekreasi. Ketika menerjemahkan, dahulukan yang at-tullabnya dulu. At-tullab para mahasiswa menuntut atau meminta rekreasi. Oke, dan harokatnya secara umum itu marfu, dan diantara tanda marfu itu dhammah. Nah, jadi teman-teman kalau membaca Al-Quran itu bisa mulai paham secara tata bahasanya, kenapa kok setelah fi'il itu dhammah. Nah, ini memang kaidah nahwu, emang tata bahasanya seperti itu. Nah, adapun ini belum bahasannya sih, tapi kita sebutkan aja. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. SPO. Subjek, predikat, objek. Subjek itu pelaku, predikat kan pekerjaannya, objek itu ya objeknya, apa yang dilakukan, seperti itu. Nah, bahasa Arab juga minimal demikian. Ini ada subjeknya, hanya saja urutannya dibalik. Kalau bahasa Arab predikatnya dulu, baru subjeknya, baru objek. Jadi antara pelaku dan objeknya itu bersebelahan di dalam bahasa Arab. Nah, ar-riyadata ini objeknya. Yang dilakukan itu olahraga, itu di dalam bahasa Arab namanya maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Itu harokatnya secara i'rabnya, tata bahasanya itu harokat akhirnya dihukumi mansub. Mansub, nasab itu di antara tandanya yang utama itu fathah. Nah, jadi fi'ilnya marfu, fa'ilnya pelakunya marfu, objeknya maf'ul bihinya mansub, nasab, yang harokat umumnya adalah fathah. Seperti itu. Qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Nah, menerjemahkannya didahulukan fa'ilnya, pelakunya dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat atasnya dan bersalam. Yashrabu al-maridu ad-dawa. Orang sakit itu minum obat. Nah, al-maridu dhammah, ad-dawa fathah. Ini harokatnya fathah karena mansub sebagai maf'ul bih, objek. Radhiyallahu anhu, Allah ridho tentang dia atau dengan dia. Yufaddilu katsirun minan nasi at-tarwih. Banyak dari manusia yufaddilu mengutamakan tarwih, rekreasi. Yafhasu at-tabibu al-marido. Dokter memeriksa orang yang sakit. Yatufu al-hajju haula al-ka'bati. Orang yang berhaji yatufu, tawaf, haula, sekitar Ka'bah. Nah, itu. Oke, teman-teman, ini pelajaran terakhir kita. Sampai di sini apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Jelas insya Allah.
Ada Ustaz. Silakan. Yufaddilu katsirun. Jadi kasirunnya jadi subjek Ustaz. Bagaimana Ustaz? Katsirun minan nas, sebagaimana ini udah dimerahi itu sebagai fa'ilnya. Walaupun kasirun kan bukan ini ya, bukan orang, tapi banyak jumlahnya artinya kan Ustaz? Iya, tapi dia jatuhnya isim. Jatuhnya Yang isim. dilihat isimnya. Katsirun minan nas, kayak ini, kayak kata beda antara sholla Muhammadun fil masjidi. Muhammad sholat di masjid. Nah, tapi ketika diubah yaf'alu Muhammadun as-sholata fil masjidi. Muhammad fi'ilnya kita ganti yaf'alu, melakukan as-sholata. Nah, as-sholah itu jadi isim. Kalau sudah isim dia bisa menjadi ini, menjadi fa'il pelaku bisa, menjadi maf'ul bihi objek bisa gitu. Yaf'alu as-sholata, sholat fi al-masjidi. Sama. Hanya saja ketika dia pakai sholla Muhammadun tadi, itu sholla itu jadi fi'il secara ininya, secara tata bahasanya dia pekerjaan. Nah, adapun yang kedua, yaf'alu melakukan, Muhammadun Muhammad melakukan as-sholata. Nah, sholatnya jadi objek di situ. As-sholata itu sholat juga artinya. Padahal kalau kita ini kan sholat itu kan perbuatan. Kenapa isim? Sedangkan isim itu kata benda. Nah, itu bentuk as-sholata itu merupakan bentuk isim. Beda, dia konteksnya di situ sebagai isim kata benda, bukan fi'ilnya, bukan kata pekerjaannya. Itu kira-kira Mas Khairul penjelasannya. Katsirun minan nas itu isim. Baik Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum amin. Ada lagi teman-teman? Sebelum kita tutup udah 11.30. Oke, kayaknya cukup ya. Insya Allah berikutnya akan ada teks lagi, kaifa naqdi al-utlah. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran teman-teman, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.